Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, jemaat Korop Woodward yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah daring memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biasanya dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bersama dengan penuh sukacita ada di tempat yang terbuka dengan pemandangan yang indah, sehingga memungkinkan kita melihat dan menatap langit secara bebas, dan kita dapat mengekspresikan, menghayati keadaan murid-murid ketika menatap Tuhan Yesus naik ke surga. Alangkah luar biasa. Sebab Yesus naik ke surga dan merentangkan tangannya sedang memberkati. Tetapi hari ini kita ada di rumah bersama keluarga kita. Ini membuktikan bahwa secara iman bagi kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus hadir dimanapun. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah berhenti mencurahkan berkat, kasih dan anugerahnya bagi kita. Percayalah, Tuhan Yesus ada di rumah kita, ada di hati kita, dan ada dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita menyanyi nyanyian nomor 45. Yesus naik ke surga. Supaya berdiam di hambanya.
saudara, mari kita akan menyanyi Allah Roh Kudus. Saya undang jemaat berdiri menyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan dan menyiapkan tempat yang mulia bagi kami umat-Mu yang setia. Sampai saat ini kami tetap merasakan berkat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena kami adalah umat pilihan-Mu yang dilayakkan
dimampukan untuk menikmati berkat-berkat rohani yang mendorong iman kami untuk terus kokoh bertumbuh di dalam Engkau. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat Korop Woodward yang sedang beribadah di rumah. Jamahlah hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu agar selalu tertuju kepadamu. Berkatilah bagi tim altar yang melayani hari ini, bagi pemain musik, bagi singer yang mengambil video, yang mengoperasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah ini. Berkatilah Tuhan, kami percaya anak-anak muda kami senantiasa merasakan jamahan tangan Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah bagi hamba-Mu yang memimpin ibadah dan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk, jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan menyanyikan beberapa kor yang akan membangkitkan semangat dan sukacita kita, serta meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup. Pujian Allah sanggup itu terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9, bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, semuanya dilakukan oleh Tuhan bagi kita begitu sempurna. Mari kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Boleh saya undang jemaat untuk berdiri lagi? Kita menyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Haleluya, Allah kita Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
tetap berdiri. Kita nyanyikan satu kor lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Grace Kulalan. Kemudian setelah kesaksian kita akan mendengarkan satu persembahan pujian. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk bersaksi tentang berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan dalam keluarga saya. Pagi ini saya bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam pelayanan saya di Rumah Sakit BK, khususnya di ruang UGD. Kurang lebih 2 bulan kita menghadapi pandemi virus corona ini, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan saya kekuatan dan kesehatan. Awalnya saya melihat di televisi tentang terjadinya penyakit virus corona ini di kota Wuhan di Cina, dan saya selalu mengikuti berita tentang perkembangan masalah virus corona ini dengan harapan bahwa tidak terjadi sampai di kota Palu ini. Secara pribadi saya sangat sedih dan khawatir dengan melihat para dokter dan para perawat yang menangani langsung pasien virus corona ini. Tetapi saya pribadi menyadari bahwa betapa bangganya saya dipilih Tuhan untuk menjadi pelayannya di Rumah Sakit BK sebagai seorang perawat. Sedikit saya ceritakan Bapak Ibu dan sekalian diberkati oleh Tuhan. Sudah ada 2 pasien yang masuk di Rumah Sakit BK tanpa gejala virus corona ini, dan hasil pemeriksaan waktu itu untuk di Rumah Sakit BK masih dicurigai pemeriksaan laboratorium, dan pasiennya langsung dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Undata. Dan setelah diketahui kedua-dua pasien ini hasilnya positif, semua para dokter dan para perawat yang menangani langsung pasien tersebut semuanya dikarantina, dan dikarantina sudah 2 kali selama ini. Dan satu kesyukuran saya kepada Tuhan, waktu kedua pasien dan masuk di UGD, saat itu saya tidak dinas. Saya percaya bukan suatu kebetulan,
tetapi Tuhan yang mengatur semuanya. Dan saya pada saat ini masih melayani di UGD. Yang menjadi perhubungan kami khususnya di UGD, kalau ada pasien yang ditanya tentang keluhan mereka, ada yang tidak jujur, tetapi kami terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kami. Dan saya juga bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan telah memberkati bagi keluarga kami, khususnya bagi anak-anak kami. Walaupun saat ini mereka tidak ada bersama dengan kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati mereka. Dan terima kasih untuk dukungan doa bagi Opsir Korops yang selama ini mendoakan kami. Dan pada pagi hari ini tetap kami mohon dukungan dari Opsir Korops dan Bapak Ibu sekalian untuk mendukung kami dalam doa. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi virus corona ini berakhir. Dan inilah yang menjadi kesaksian saya pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Memberkati kita semua. Amin. Ku bimbang kau di dalam
kasih untuk kesaksian yang telah menjadi berkat bagi kita, juga pujian yang telah dinyanyikan dan juga menjadi berkat bagi kita. Saat ini kita akan menyanyikan nyanyian nomor 346. Sementara kita menyanyikannya, maka jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaannya. Menjadi naungan yang tetap teguh dalam hidup kita. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita selalu meyakini bahwa berkat Allah dicurahkan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Satu pujian kita akan nyanyikan, pulihkan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik atas kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Grace Topo Kulalan yang telah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih untuk persembahan pujian solo dari Saudari Christine Rungka. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dan masa depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kesempatan yang baik ini pula kami dapat memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau terima Bapa, berkati sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan yang ada di Korps Foodpar Palu. Bagi saudara-saudara yang telah memberikan persembahan mereka dalam cinta kepada Tuhan, di rumah mereka masing-masing mereka membawa persembahan itu. Hamba berdoa berkat Allah mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kalau kami ada dalam keadaan baik, kami kuat, kami sehat. Maka kami mengingat bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul oleh karena penyakit mereka. Tuhan yang tahu setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam penyakit mereka. Tuhan sertailah mereka. Jamalah penyakit mereka, mereka yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan kuatkanlah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kuasa Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Di tengah pergumulan kami menghadapi virus corona yang mewabah hampir seluruh dunia. Dan dampaknya juga begitu terasa bagi kami di Kota Palu ini dan sekitarnya. Kami mohon biarlah Tuhan turun tangan di atas peristiwa ini. Engkau akan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintah negara di seluruh dunia. Para pakar kesehatan, mereka yang ahli dalam bidang farmasi, ilmu pengetahuan, mereka sedang berupaya untuk mendapatkan vaksin, menemukan obat yang akan menyembuhkan virus corona ini. Kami mohon biarlah Tuhan berkatilah setiap upaya yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Jagalah setiap jemaat Tuhan yang ada di Korps Foodpar Palu. Engkau sertailah Bapa dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Walaupun sebagian besar yang dilakukan itu dilakukan di dalam rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa bagi para tenaga medis yang bekerja di rumah-rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan kesehatan. Jagalah mereka, luputkanlah mereka dari penyakit atau virus corona ini, sehingga ketika mereka kuat, sehat, mereka dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi setiap pasien. Tuhan pakai mereka untuk menyembuhkan pasien yang positif virus corona. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami sekalian. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna bagi kami. Kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan berkati dan urapilah kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kekuatan roh Tuhan menguasai hati pikiran hamba. Sehingga dalam pemberitaan firman-Mu, hamba dapat berkata-kata sesuai dengan urapan roh Allah yang menguasai mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur pagi ini kembali kita bersama-sama dalam ibadah yang khusus. Hari besar bagi umat Kristiani seluruh dunia. Hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah yang biasanya kita lakukan ibadah luar, ibadah keluarga, family day, berada di pinggir pantai, satu tempat khusus. Namun tahun ini kita oleh karena situasi yang tidak memungkinkan itu untuk beribadah di luar, maka kita beribadah dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan saya baca pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini sering kita bacakan ketika kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 11 berbunyi demikian. Yesus terangkat ke surga.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Nah, saudara, berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab kita, firman Allah yang hidup ini, maka di bagian Alkitab memberitahukan kepada 3, ada kisah orang-orang yang naik ke surga. Ada 3 orang yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, kita tahu tentang Henok. Henok ini dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia bergaul karib dan tidak tanggung-tanggung, saudara. 300 tahun dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saudara bisa membaca itu dari kitab Kejadian 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Kemudian yang kedua, saudara, ada kisah yang lain, seorang nabi. Saudara tahu siapa nabi ini, saudara? Dia adalah Nabi Elia. Dia juga naik, diangkat, saudara. Diangkat ke surga. Ini, saudara, kita dapat melihat kisahnya. Itu ditulis dari Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Secara keseluruhan bisa kita baca mulai dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12 dari 2 Raja-Raja 2, saudara. Di sana mengatakan begini, saudara, ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saudara, ajaib bukan? Kita bisa melihat dari Alkitab memberitahukan kepada kita, ada 2 orang naik ke surga, Henok, Elia, dan yang ketiga, itu yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Kembali akan kita gumuli bersama-sama, kembali kita diingatkan tentang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga ini adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu yang kita baca dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, saudara sekalian, kenaikan mereka ke surga ini bukan sekedar sebuah fantasi, sebuah hayalan, kisah-kisah dongeng yang sering kita dengar tentang dongeng-dongeng masa lalu, saudara. Bukan sekedar berfantasi, atau seperti yang kita nonton Superman yang bisa terbang, ya, seolah-olah dia bisa terbang. Kita bisa nonton tentang Spider-Man, laba-laba yang begitu ajaib, bisa terbang. Mungkin Batman. Berbeda sama sekali, saudara. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dengan Henok dan Elia, mereka benar-benar naik ke surga. Nah, saudara, berbicara tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga, ini ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Berani memberikan jaminan kepada kita bahwa dia naik ke surga. Ini memberikan jaminan kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa dia sedang menuju ke surga. Dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Artinya, saudara, surga
ini bukan isapan jempol belaka, bukan cerita dongeng. Surga ini bukan sekedar angan-angan orang yang suka berhayal, ya, menghayal dan menghayal, menginginkan mendapatkan satu bonus yang besar, tetapi kemudian hayalannya itu hanyalah mimpi di siang bolong. Ini bukan pengharapan kosong, saudara. Kalau berbicara tentang Yesus naik ke surga memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kita, ini fakta, saudara. Ini benar-benar akan terjadi bagi kita. Karena Tuhan telah menyediakannya itu bagi kita. Sebab Ia mau di mana Ia berada, di situ pula kita berada. Di mana Yesus berada, di situ juga kita berada, saudara. Dunia ini, saudara, bukan tempat kita yang sesungguhnya. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan pergumulan, saudara. Dunia ini penuh dengan banyak hal. Dan di dunia inilah, ya, orang sering mengatakan dunia ini tempat manusia suka bersandiwara. Dunia seolah-olah menjadi panggung di mana orang bersandiwara. Nah, saudara, dunia ini bukan tempat kita sesungguhnya. Ini hanya semacam huntara, saudara. Virus corona ini, saudara, membuat apa yang terjadi dengan Kota Palu dan sekitarnya menjadi sulit. Sudah sulit, bertambah sulit. Kita sedang melakukan rehabilitasi, menyiapkan huntara, menyiapkan huntap. Pemerintah melakukan hal itu. Datangnya corona, belum selesai masalah satu, maka masalah ini juga datang. Ini menjadi kesulitan yang lebih besar lagi. Tidak mudah, saudara. Oleh karena itu, saudara, memang dunia ini bukan hunian tetap kita, saudara. Walaupun apa yang saya katakan tadi, ada hunian sementara, ada hunian tetap untuk masyarakat yang terdampak langsung dari peristiwa gempa dan tsunami 2018 yang lalu, saudara. Namun, saudara, ini berbicara lain. Dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan bagi kita, bukan tempat yang permanen. Alkitab atau Paulus memberitahukan kepada kita, kita ini ibarat kemah. Nah, saudara sekalian, rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di surga. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kewargaan kita adalah di dalam kerajaan surga. Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Saudara, kewarganegaraan kita adalah surga. Puji Tuhan. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara, waktu Tuhan memberikan jaminan kepada kita, ini satu kepastian. Sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan tersebut melalui kehidupannya, saudara. Peristiwa Natal, dia datang ke dalam dunia ini. Dia hidup penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengajaran, penuh dengan mujizat. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Waktu dia hidup penuh dengan pengajaran, memang dia banyak kali ditolak. Tetapi penolakan itu tidak membuat mujizat itu berhenti, saudara. Dia hidup dalam pengorbanan sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Dia bangkit, dan hari ini kita sedang memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan ini merupakan bukti yang benar, saudara. Bukti nyata. Tuhan Yesus selanjutnya berkata, saudara, dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini satu hal yang begitu menarik bagi kita. Dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, sebab ia benar-benar terangkat ke surga, dia benar-benar dilihat oleh banyak murid, menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Bukan seperti film, dalam video, ya, disetting, diedit. Kalau disetting, diedit, waktu dia terangkat, ya, walaupun gunakan stuntman, kadang-kadang itu jatuh. Yesus naik ke surga, benar-benar dia naik ke surga. Berbeda dengan film yang dibuat. Lahir dari hayalan,
dari imajinasi dari sang sutradara. Tetapi ketika berbicara Yesus naik ke surga, saudara, ini satu hal yang luar biasa bagi kita. Dengan naiknya ke surga, dia memberikan satu jaminan kepada kita bahwa dia menuju ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Puji Tuhan. Sehingga kita tidak terus dalam pergumulan yang panjang, dalam kesulitan di dalam dunia ini. Banyak sekali kesulitan kita, saudara. Mau sekolah begitu sulit, biaya pendidikan begitu mahal, kebutuhan kita untuk biaya hidup, kita pergi ke pasar harganya juga, saudara, begitu sulit. Banyak hal yang kita dapatkan begitu sulit. Belum lagi dengan situasi virus corona ini yang sangat menyulitkan kita. Kita bertemu dengan sesama manusia yang biasanya kita berpelukan, kita berjabat tangan, kita cipika-cipiki, saudara. Sekarang siapa yang berani? Ya, takut dong. Karena memang kita harus jaga jarak itu, saudara. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa sembarang seperti itu. Kita harus jaga apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan. Oleh karena itu, saudara, marilah saudara, kalau Yesus mengatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, marilah kita lakukan itu bersama-sama. Kita percaya itu, saudara. Ini fakta. Kalau dia menuju ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita. Dia pergi ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 18 di sana mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Ini satu hal yang luar biasa. Hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Orang-orang yang di sekitar kita, mereka tidak bersama dengan kita. Mungkin ada keluarga kita, orang tua kita, orang-orang begitu dekat dengan kita, mereka sudah tidak bersama dengan kita. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak bersama dengan kita, tetapi dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dia pergi menyiapkan apa yang kita butuhkan. Nah, saudara, Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan umatnya, meninggalkan saudara, meninggalkan saya, meninggalkan tanpa bertanggung jawab. Dia pergi ke surga bukan tidak ada maksud, saudara. Dia pergi ke surga itu punya tujuan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus berkata begini, saudara, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Dia pergi, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Ini kebahagiaan luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia pergi menyiapkan tempat dan dia utus Roh Kudus untuk mendampingi kita. Sehingga dalam pergumulan panjang dalam hidup kita di dalam dunia ini, saudara, kita tidak bergumul sendiri. Kita dalam kekuatan Tuhan. Waktu kita sakit, mungkin kita menangis, mungkin kita kesulitan, tetapi Roh Kudus menghiburku. Ya. Waktu kita dalam keadaan yang begitu sulit, saudara, oleh karena faktor ekonomi, oleh karena benturan-benturan yang hebat dalam rumah tangga kita, kita tidak dibiarkan sendiri. Roh Allah bersama-sama dengan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Dia selalu menolong kita. Jadi saudara, ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Jadi berguna sekali, Yesus harus pergi ke surga. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur untuk hal ini. Dengan kepergiannya ke surga, dengan Yesus menuju ke surga, dia memberikan Roh itu kepada kita, memberikan Roh Kudus bagi kita, bagi dunia, karena kita membutuhkan penyertaannya. Kita membutuhkan Roh itu untuk menolong kita, tinggal di dalam kita, saudara. Saudara, kita bersyukur karena Roh itu bukan tinggal di luar kita, saudara. Ibarat ini, saudara, ini bukan bagian dari kita. Tetapi ketika berbicara tentang Roh Kudus, ini berbicara Roh itu masuk dalam tubuh kita, ada di dalam kita. Dia yang menguasai kehidupan kita, saudara. Tinggal di dalam diri kita. Setiap kita yang percaya kepadanya.
Sehingga Roh Kudus inilah, dia berperan sebagai penasehat, dia mendampingi kita, dia memberikan penghiburan bagi kita. Waktu kita mulai melenceng, dia akan ingatkan kita, ini salah, ini salah, ini salah. Inilah Roh Kudus, saudara, Parakletos, dia yang hidup di dalam kita. Sehingga dengan pertolongan Allah Roh Kudus ini, saudara dan saya, benar-benar kita memang sedang dipersiapkan oleh Allah. Allah yang masuk dalam diri kita. Yesus yang menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dia utus Roh Kudus, maka kita dipersiapkan untuk pergi berjumpa dengan Yesus Kristus di surga. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita, saudara. Roh Kudus luar biasa. Allah yang luar biasa atas kehidupan kita. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita marilah bersama-sama terus hidup di dalam Dia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini sesuatu yang luar biasa dan harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Dan ketika Dia naik ke surga, Dia ingin, saudara, bukan cuma kita merasakan tentang berkat itu. Bukan sekedar kita melihat, kita menyaksikan tentang kenaikan Yesus ke surga. Tetapi Roh itu menginginkan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Dalam bacaan kita tadi, saudara, ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, kita juga tentu pertanyaan itu bisa saja diperhadapkan kepada kita. Mengapa kita hanya lihat saja? Mengapa kita hanya melihat dan melihat saja? Ada sesuatu yang Tuhan mau setelah kita melihat, kita merasakan bagaimana kita terpanggil untuk bersaksi, untuk bertindak seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan itu dapat kita lakukan ketika Roh Allah ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Roh itu yang masuk, yang memampukan kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Dia berperan sebagai penasehat, Dia berperan sebagai pendamping kita, Dia berperan sebagai penghibur kita. Dan itu benar-benar terjadi, saudara. Seberapa sering Roh Kudus memberikan nasihat kepada kita, seberapa sering Roh Kudus mendampingi kita, tidak dapat kita hitung. Waktu kita dalam keadaan sulit, Roh berjalan bersama dengan kita, Roh mendampingi kita, menguatkan kita. Seberapa sering ketika kita sedang berduka cita, kita tidak mampu, kehilangan orang yang kita kasihi, kita menangis, seolah-olah semuanya habis semuanya. Tetapi Roh itu hadir bagi kita, Dia memberikan penghiburan bagi kita. Ini keajaiban yang Tuhan berikan bagi kita. Hal yang begitu luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Tuhan di dalam Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat dunia. Kita bersyukur karena dengan naiknya Yesus ke surga, memberikan satu jaminan keselamatan bagi kita. Yang penting kita hidup di dalam Dia. Kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang anugerahnya baginya. Dan kita hidup dalam anugerah itu dengan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Dia naik ke surga. Dia memberikan jaminan kepada kita bahwa keselamatan itu mutlak milik Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan itu mutlak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia mengatakan begini tentang Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Betapa bahagianya kita memiliki Yesus Kristus di surga dan bumi. Dia punya kuasa, Dia mendampingi kita. Allah di dalam Yesus Kristus yang naik ke surga memberikan jaminan kepada kita hidup di dalam Dia. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan jalan itu begitu indah. Walaupun mungkin kadang-kadang ada masalah, ada tantangan, tapi jalan Tuhan bersama kita begitu luar biasa. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah khusus memperingati kenaikan Yesus ke surga. Jalanlah
bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Ya, saudara sekalian, kita bersyukur firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama, dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, maka ada satu nyanyian yang akan kita nyanyikan bersama. Jalan Tuhan, ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, dan Tuhan nyatakan kehendaknya bagi kita sekalian. Nah, saudara, kita nyanyikan bersama-sama nyanyian ini. Saya jemput saudara sekalian berdiri di rumah kita masing-masing dan menyanyikan nyanyian ini. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu hari esok di hadapan kita. Dia tetapkan langkah kita menuju hari esok. Dan di sana ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tinggallah di dalam Dia. Dia menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Indah pada waktunya. Haleluya. Pada Tuhan masa depanku. Tuhan kusakan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kusakan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang boleh kami ikuti bersama-sama di rumah kami masing-masing. Maka kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, di tengah pergumulan hidup kami, biarlah peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menyiapkan tempat yang terbaik atas kehidupan kami. Engkau naik ke surga, Engkau menyiapkan penolong yang begitu luar biasa mendampingi kami, menasihati kami, memberikan penghiburan kepada kami. Roh Kudus yang Engkau berikan atas kehidupan kami, setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anak-anak muda kami. Mereka terlibat dalam tim altar yang melayani Tuhan pagi hari ini. Kembalikan berkat berlimpah atas kehidupan mereka. Dalam pekerjaan, dalam masa depan mereka, pendidikan mereka, yang terbaik Engkau lakukan atas kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan akhiri. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Tuhan berkatilah kami bahkan dalam sepanjang minggu ke depan. Segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan sertai kami. Jagalah keluarga besar Korps Sutpar Palu. Luputkanlah kami dari mara bahaya virus corona. Kami tetap kuat, kami tetap sehat. Tuhan sertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya mengatakan amin. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.